Assalamualaikum. Apa kabarnya nih yang menonton video ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan NIM 21111011153, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Yuk sama-sama simak video selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan beberapa tentang filsafat, yaitu pengertian filsafat, objek filsafat, metode filsafat, asal dan peran filsafat, manfaat studi filsafat, cabang-cabang filsafat, serta kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Kalau begitu, mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian filsafat. Anda pasti pernah mendengar kata filsafat kan? Perlu Anda ketahui bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang terdiri dari kata philos berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, dalam hal ini kebenaran mengenai ilmu pengetahuan. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian, hidup atau individu, dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Yang kedua, ada objek filsafat. Objek filsafat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal masing-masing. Demikian pula halnya dengan filsafat. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Sedangkan objek formal atau sudut pandang pendekatan filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Yang ketiga, metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Berikut ini adalah beberapa metode filsafat berdasarkan urutan kronologi sejarah zamannya. Yang pertama, ada metode kritis. Yang kedua, ada metode filsafat intuitif. Ketiga, metode skolastik. 4. Metode filsafat matematis. 5. Metode empiris eksperimental. 6. Metode transendental. 7. Metode dialektis. 8. Metode fenomenologis. 9. Metode filsafat eksistensialisme. 10. Metode analitika bahasa. Yang keempat, asal dan peran filsafat. Plato berpendapat bahwa filsafat merupakan pengetahuan yang mencoba untuk memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Maka dari itu, terdapat 3 hal yang mendasari manusia untuk berfilsafat, yakni diantaranya yang pertama yaitu ada keheranan, yang kedua kesangsian, dan yang ketiga kesadaran akan keterbatasan. Dan juga filsafat memiliki 3 peran, yaitu sebagai pendorong, pembebas, dan pembimbing. Yang kelima, ada manfaat studi filsafat. Berbicara di seputar manfaat filsafat, paling tidak dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut, yaitu memikirkan sesuatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Yang keenam, ada cabang-cabang filsafat. Louis Okhotskov membagi cabang-cabang filsafat menjadi 2 bagian besar, yaitu cabang filsafat yang memuat materi ajar tentang alat dan cabang filsafat yang memuat tentang isi atau bahan-bahan dan informasi. Cabang filsafat yang merupakan alat adalah logika, termasuk di dalamnya metodologi. Sedangkan cabang filsafat yang merupakan isi adalah yang pertama ada metafisika, yang kedua epistemologi, ketiga biologi kefilsafatan, 4 psikologi kefilsafatan, 5 antropologi kefilsafatan, 6 sosiologi kefilsafatan, 7 etika, 8 estetika, dan yang ke-9 ada filsafat agama. Dan yang terakhir ada kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Dalam ilmu, agama, dan filsafat
memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal dan rasional. Karena akal manusia terbatas, yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut, mutlak. Dan yang paling inti adalah antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya berupaya mencari kebenaran. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu, baik tentang alam, manusia, maupun Tuhan. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Sekian video penjelasan tentang filsafat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.